Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari D4 Akuntansi Perpajakan, semester 4 Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya, Maya Yuti dengan NPM 18755020 dan teman saya, Anissa Putri Nurdian dengan NPM 19755006 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pemerintah kabupaten kota. Yang pertama, yakni membandingkan laporan realisasi anggaran menggunakan analisis kecenderungan atau analisis horizontal. Apa itu LRA? Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun. Di sini kami menggunakan analisis kecenderungan atau horizontal. Ini membandingkan data keuangan satu entitas selama lebih dari satu periode pelaporan sehingga nampak pos-pos yang berubah cukup besar selama periode tersebut. Terdapat dua analisis horizontal. Yang pertama, comparative financial statement, yaitu menampilkan laporan keuangan selama dua atau lebih periode pelaporan, kenaikan dan penurunan tiap pos dan persentase perubahan terhadap periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ada trend analisis, yaitu membandingkan data pos dalam suatu laporan keuangan tertentu selama beberapa tahun, misalnya 5 tahun atau 10 sampai 20 tahun. Jika dinyatakan dalam persentase, dipilih satu periode sebagai dasarnya, yaitu bisa 100%. Kami menggunakan comparative financial statement ini untuk mengidentifikasi dua laporan realisasi anggaran untuk dua kabupaten yang akan kami bandingkan, yaitu Kabupaten Kota Semarang dan Kabupaten Kota Depok. Ini untuk mencari selisih kenaikan penurunan tiap pos, kami menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah setiap pos tahun berjalan dikurangi jumlah setiap pos tahun sebelumnya. Jika kita mencari kita menganalisis yang tahun berjalan, misalnya jumlah setiap pos tahun berjalan 2017 dikurangi dengan jumlah setiap pos tahun sebelumnya, yaitu jumlah setiap pos tahun 2016. Kemudian untuk mencari persentase dari kenaikan atau penurunan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah selisih kenaikan dari penurunan yang sudah kita hitung dibagi dengan jumlah setiap pos tahun sebelumnya, yaitu tadi tahun sebelumnya 2016, kemudian kita kalikan 100%. Untuk contohnya, kita langsung lihat di laporan realisasi anggaran untuk Kabupaten Kota Depok. Di sini terdapat pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah. Di pendapatan asli daerah ada pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD lain-lain yang sah. Kemudian ada jumlah pendapatan aslinya. Nah, untuk mencari kenaikan ini, kita dapat mengurangkan tahun 2017 dari pos ini dikurangi dengan 68925 dari 2016, maka kita peroleh kenaikannya bisa 157,818 sekian. Untuk mencari presentasinya sama, kita kenaikannya ini kita bagi dengan jumlah tahun sebelumnya 68,925 sekian. Terus kita kali dengan 100%, maka ketemu 23,08. Sama untuk cara-cara selanjutnya. Dan untuk sampai dengan ke bawah, sama dengan laporan realisasi anggaran untuk Kabupaten Semarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio dan perbandingan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu merupakan teknik analisis rasio yang digunakan untuk menganalisa laporan keuangan untuk membantu mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Di rasio likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu pertama rasio lancar. Rasio lancar ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utang lancarnya yang akan jatuh tempo ketika ditagih keseluruhan. Artinya, seberapa banyak sih aktiva lancar yang ada untuk menutupi utang lancarnya yang akan jatuh tempo. Rasio lancar itu diperoleh dari aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, ini kita dilihat Pemkab Semarang pada tahun 2017.
Kita dapat lihat ini di aktiva lancarnya dan hutang lancar di LRA dan neraca yang telah saya lampirkan. Diperoleh rasio lancar untuk Pemkab Semarang tahun 2017 yaitu 18,40 dan rasio lancar untuk Pemkab Depok tahun 2017 diperoleh 30,84. Untuk rasio lancar sendiri menunjukkan apakah pemerintah memiliki aset yang mencukupi untuk menutupi hutangnya. Nilai standar rasionya adalah 1. Nah, pada tahun 2017, rasio lancar Pemkab Semarang itu 18,40 atau 18,40%. Maka dianggap aman dan dapat melunasi hutang jangka pendeknya karena telah melebihi nilai standar rasio lancarnya, yaitu 18,40. Begitu pula dengan Pemkab Depok yang rasio lancarnya 30,8%, maka dianggap aman dan dapat melunasi hutang jangka pendeknya karena telah melebihi nilai standar rasio lancar yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada rasio kas. Rasio kas atau cash ratio adalah rasio yang digunakan atau untuk mengukur seberapa banyak kas dan setara kas yang ada untuk membayar kewajiban jangka panjang. Rumus kasnya, rumus rasio kas itu kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Bedanya dengan rasio lancar yang pertama tadi, kalau rasio lancar menggunakan aktiva lancar dibagi hutang lancar, kalau rasio kas menggunakan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. Untuk pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2017 diperoleh rasio kasnya 14,61. Untuk pemerintah Kabupaten Depok tahun 2017 diperoleh rasio kasnya 19,05. Nah, rasio kas tadi bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan kas dan setara kas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Semarang, rasio kasnya pada tahun 2017 14,61 berbanding 1 dan Depok rasio kasnya 19,05 berbanding dengan 1. Akan dikatakan memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan jangka pendeknya jika nilai rasionya adalah 1,0. Kita lihat lagi, nilai rasio untuk rasio kas 1,0, Depok dari Semarang dapatnya 14,61 dan Depok 19,05. Berarti nilai untuk Kabupaten Semarang dan Depok dikatakan aman karena telah melebihi standar nilai rasio kasnya. Jika nilainya kurang dari 1,0, maka artinya pemerintah tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Selanjutnya, ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya. Nah, ini rasio solvabilitas itu menunjukkan apakah arus pemerintah cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya. Rumus dari rasio solvabilitas itu debt to equity ratio, total jumlah utang dibagi ekuitas atau modal dikali 100%. Nah, dari Pemkab Semarang kita dapat kita ketahui debt to equity rasionya sebesar 0,52%. Sedangkan dari Pemkab Depok diperoleh debt to equity rasionya 0,41. Kita lihat penjelasannya, debt to equity ratio yang menunjukkan nilai kurang dari 1 atau 100% mengidentifikasi pemerintah tersebut mempunyai hutang yang lebih kecil daripada modal dan ekuitasnya. Dapat kita lihat tadi ya, Semarang dapatnya 0,52 dan Depok dapatnya 0,41. Berarti mengidentifikasi bahwa kedua pemerintah kabupaten ini memiliki hutang yang lebih kecil daripada ekuitas atau modalnya. Dan menunjukkan bahwa kedua pemerintah tersebut mampu untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya maupun kewajiban jangka panjangnya. Selanjutnya, saya Anissa Putri Nurdian, NPM 19755006, akan melanjutkan menjelaskan tentang analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah. Yang selanjutnya itu ada rasio kemandirian.
Jadi rasio kemandirian ini untuk menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Untuk mencari rasio kemandirian menggunakan rumus PAD atau pendapatan asli daerah dibagi dengan dana perimbangan ditambah pinjaman lalu dikali 100%. Untuk Pemkab Semarang tahun 2017, rasio kemandiriannya didapatkan yaitu 33%, dan untuk Pemkab Depok tahun 2017 didapatkan yaitu 104,31%. Dan di rasio kemandirian ini memiliki pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah, yaitu rendah sekali 0 sampai 25% itu disebut instruktif, rendah yaitu 25% sampai 50% disebut konsultatif, sedang yaitu 50% sampai 75% disebut partisipatif, tinggi 75% sampai 100% disebut delegatif. Jadi pola hubungan instruktif ini adalah peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri. Yang kedua ada pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah bersangkutan tinggi kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerahnya sendiri. Yang terakhir ada pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat itu sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya sendiri. Jadi dari hitungan di atas itu dapat dilihat pemerintah Kota Semarang ini masuk ke dalam konsultatif karena rasio kemandiriannya yaitu 33%, yang artinya bahwa campur tangan pemerintah pusat itu sudah mulai berkurang karena daerahnya dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonominya. Dan untuk pemerintah Kota Depok itu termasuk ke dalam hubungan delegatif karena rasio kemandiriannya itu lebih besar, sebesar 104,31%, yang artinya campur tangan pemerintah pusat itu sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya. Selanjutnya yaitu ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan itu bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan atau selama periode anggaran kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rasio pertumbuhan ini biasa dihitung dalam jangka waktu tahunan, walaupun terkadang lebih pendek sesuai fungsi perhitungannya. Untuk mencarinya itu rasio pertumbuhan sama dengan PADT dikurangi PADT-1 dibagi PADT-1 dikali 100%. PADT itu adalah pendapatan asli daerah tahun berjalan, dan PADT-1 yaitu pendapatan asli daerah tahun sebelumnya. Jadi di Pemkab Semarang tahun 2017, rasio pertumbuhan yang didapat adalah 31,04%. Dan untuk Pemkab Depok tahun 2017, rasio yang didapat adalah 31,28%. Nah, rasio pertumbuhan antara Kabupaten Semarang dan Depok ini mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan pemerintah Kabupaten Depok ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Semarang, yaitu Kabupaten Depok sebesar 31,28% dan Kabupaten Semarang sebesar 31,04%. Dan ini disesuaikan juga dengan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap pendapatan pemerintah tersebut. Selanjutnya ada rasio utang per kapita. Rasio utang per kapita ini digunakan untuk mengukur jumlah beban utang yang menjadi tanggungan setiap penduduk masyarakatnya di dalam satu wilayah. Untuk mencari rasio utang per kapita yang dibutuhkan adalah total utang dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk total Pemkab Semarang tahun 2017,
rasio utang per kapitanya yaitu 9.694,02. Dan untuk Pemkab Depok tahun 2017, rasio utang per kapitanya didapat 16.859,96. Dan dalam perhitungan tersebut dapat dilihat semakin kecil jumlah rasio per kapita, maka semakin sedikit pula jumlah beban hutang yang ditanggung tiap penduduk masyarakat. Tetapi hal tersebut dapat dilihat pula dari jumlah pendapatan pemerintah setiap tahunnya. Nah, maka Kabupaten Semarang ini tiap penduduknya menanggung beban hutang sebanyak 9.694,02, sedangkan Kabupaten Depok setiap penduduk masyarakatnya menanggung beban hutang sebanyak 16.859,96. Jadi lebih sedikit beban hutang yang ditanggung setiap penduduk di Kabupaten Semarang. Selanjutnya ada rasio utang terhadap aset tetap. Rasio utang terhadap aset tetap ini digunakan untuk mengukur persentase yang dapat dijadikan jaminan untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Untuk mencari rasio utang terhadap aset tetap yaitu dengan total utang dibagi dengan aset tetap. Pada Pemkab Semarang tahun 2017, rasio utang terhadap aset tetap didapatkan yaitu 0,60%. Dan untuk Pemkab Depok tahun 2017 didapatkan 0,50%. Dalam rasio utang terhadap aset tetap ini, jika persentase semakin besar nilainya, maka semakin baik pula pemerintah dalam melunasi hutang yang dimilikinya. Dan dapat dilihat dari perhitungan di atas bahwa Pemkab Semarang pada tahun 2017 ini lebih baik dalam persentase rasio utang terhadap aset tetapnya dengan nilai 0,60%. Sedangkan Pemkab Depok nilai rasio terhadap aset tetapnya lebih kecil, yaitu 0,50%. Selanjutnya ada rasio utang terhadap PAD. Rasio utang terhadap PAD ini membandingkan antara total hutang dengan total PAD. Rasio ini menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk membayar kembali hutangnya dengan PAD atau pendapatan asli daerah. Rumusnya yaitu PAD atau pendapatan asli daerah dibagi dengan total hutang. Pemkab Semarang tahun 2017 didapatkan rasio hutang terhadap PAD-nya sebesar 25,96, dan pada Pemkab Depok tahun 2017 didapatkan rasio utang terhadap PAD-nya sebesar 31,85. Dan dalam rasio utang terhadap PAD ini, jika rasio ini semakin besar, maka akan semakin baik. Dan dapat dilihat dari perhitungan tersebut, Pemkab Depok ini lebih baik atau lebih besar dalam rasio utang terhadap PAD-nya dengan nilai 31,85. Sedangkan Pemkab Semarang ini nilai rasio terhadap PAD-nya lebih kecil, yaitu 25,96. Dan rasio yang terakhir yaitu ada rasio keselarasan belanja. Rasio ini membandingkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Rasio ini memperlihatkan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan rasio keselarasan belanja, dilakukan dengan cara belanja tidak langsung dibagi dengan belanja langsung. Pada Pemkab Semarang tahun 2017 didapatkan rasio keselarasannya yaitu 4,03, dan pada Pemkab Depok tahun 2017 didapatkan rasio keselarasannya yaitu 5,23. Dalam rasio keselarasan belanja ini, jika rasionya semakin kecil atau rendah, maka akan semakin baik, karena itu menunjukkan bahwa pemerintah memberikan dananya untuk belanja tidak langsung. Dan dapat dilihat dari perhitungan tersebut bahwa Pemkab Semarang pada tahun 2017 itu lebih kecil atau lebih rendah dalam rasio keselarasannya dengan nilai 4,03, sedangkan Pemkab Depok itu lebih besar rasio keselarasannya dengan nilai 5,23, dan dapat disimpulkan bahwa rasio keselarasan belanja tahun 2017 ini yang lebih baik adalah Pemkab Semarang. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.